Di antara labirin gang sempit di kota itu, di bawah atap seng yang bocor dan dinding bata yang retak, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Raka. Ia tidak mengenal pagi yang cerah tanpa suara deru gerobak ayahnya. Ayahnya, seorang pemulung bertubuh kurus dengan senyum tulus, adalah satu-satunya harta yang Raka miliki. Mereka hidup dari tumpukan sampah, mencari remah-remah harapan di balik bau yang menusuk hidung. "Rak, lihat ini, kita dapat banyak botol hari ini," kata sang ayah suatu sore, sambil menunjukkan karung goni yang hampir penuh. Matanya memancarkan kebahagiaan, seolah menemukan harta karun. Raka kecil tersenyum meski perutnya keroncongan. Nasi dengan lauk tempe goreng adalah hidangan mewah bagi mereka. Setiap malam sebelum tidur, ayahnya selalu bercerita tentang dunia di luar sana, tentang gedung-gedung tinggi, tentang orang-orang sukses. "Suatu hari nanti, nak, kamu harus jadi orang hebat. Ayah cuma bisa kasih bekal ini. Jangan pernah malu dengan siapa kamu, tapi jangan pernah berhenti bermimpi," bisik ayahnya sambil mengusap kepala Raka. Namun, dunia yang kejam itu datang menjemput kebahagiaan mereka. Sang ayah yang selalu tampak kuat jatuh sakit. Batuknya tak kunjung henti, tubuhnya semakin kurus. Uang hasil memulung tidak pernah cukup untuk membeli obat yang mahal. Raka harus berhenti sekolah, mengenakan sepatu ayahnya yang kebesaran, dan memanggul karung goni yang terasa begitu berat. Di jalanan, ia sering melihat anak-anak sebayanya tertawa riang, memegang mainan baru. Hatinya terasa perih, namun ia harus kuat demi ayahnya. Suatu malam, hujan turun dengan deras, membasahi gubuk kecil mereka. Sang ayah terbaring lemah, menggigil kedinginan. Raka memeluknya erat, membisikkan doa-doa yang ia tahu. Air mata mengalir di pipinya saat ayahnya meraih tangannya yang mungil. "Raka, janjilah pada ayah. Kamu akan jadi orang yang berguna. Jadikan kemiskinan ini sebagai pelajaran, bukan kutukan," bisiknya lirih, suaranya nyaris tak terdengar. Detik berikutnya, napas ayahnya berhenti. Dunia Raka runtuh. Ia menjerit, memeluk tubuh ayahnya yang kini kaku. Malam itu, di bawah cahaya rembulan yang samar, Raka merasa dirinya sebatang kara, sendirian di dunia yang begitu luas dan tak ramah. Tahun-tahun berikutnya adalah perjuangan yang tak kenal lelah. Raka bekerja apa saja, menjadi kuli panggul di pasar. Ia mengangkat karung beras yang jauh lebih berat dari tubuhnya. Di warung makan, ia mencuci piring hingga tangannya keriput. Setiap rupiah yang ia dapat, ia sisihkan. Ia belajar di bawah lampu jalanan, ditemani nyamuk dan suara bising kota. Ia tidak ingin mengkhianati janji terakhir ayahnya. Buku-buku usang yang ia temukan menjadi sahabat terbaiknya. Ia membaca, menghafal, dan memahami setiap kata, seolah-olah setiap huruf adalah batu bata yang membangun masa depannya. Tekadnya yang membara membuat ia meraih beasiswa. Ia menjadi mahasiswa terbaik di salah satu universitas bergengsi. Di kampus, ia sering menjadi bahan ejekan karena pakaiannya yang lusuh. "Anak pemulung kok bisa di sini?" bisik mereka. Namun, Raka hanya tersenyum. Ia tahu, di balik ejekan itu, mereka tidak pernah tahu seberapa jauh ia berjalan, seberapa banyak air mata yang ia tumpahkan. Setelah lulus, Raka dengan cepat meniti karir di sebuah perusahaan multinasional. Ia bekerja dari subuh hingga larut malam. Kemampuan dan kegigihannya membuatnya naik jabatan dengan cepat. Gaji pertamanya ia gunakan untuk merenovasi gubuknya. Ia membeli pakaian baru, mobil mewah, dan tinggal di sebuah apartemen di lantai 50. Dari sana, ia bisa melihat seluruh kota terbentang luas di bawahnya. Suatu sore, Raka berdiri di depan jendela kaca apartemennya yang besar,
pakaiannya mahal, jam tangannya berkilau. Ia telah mencapai semua impiannya, melebihi apa yang ia bayangkan. Namun, hatinya terasa kosong. Ia melihat pantulan dirinya di kaca, sosok yang gagah dan sukses. Namun, di balik bayangan itu, ia melihat bayangan lain. Bayangan seorang anak laki-laki kurus sedang memanggul karung goni yang penuh dengan wajah penuh senyum bangga. Bayangan seorang ayah yang mengusap kepalanya dan tersenyum tulus. Air mata menetes di pipinya. Ia menyentuh kaca itu seolah ingin meraih bayangan itu. Kekayaan yang ia miliki, kemewahan yang ia nikmati, terasa hampa. Ia ingin sekali kembali ke masa lalu, memeluk ayahnya dan mengatakan, "Ayah, lihat, janjiku sudah kutepati." Ia sering kembali ke gang sempit itu tempat ia dibesarkan. Ia membagikan sembako kepada para pemulung, menyapa mereka dengan ramah. "Jangan pernah menyerah, Pak," katanya suatu kali sambil memberikan sebuah amplop tebal. Semua orang punya kesempatan. Namun, setiap kali ia melangkah keluar dari gang itu, hatinya terasa sakit. Ia telah berhasil, namun orang yang paling ingin ia bagi kebahagiaan itu tidak ada di sisinya. Kini, Raka sadar, kekayaan sejati bukanlah di bank, di mobil mewah, atau di apartemen yang tinggi. Kekayaan sejati adalah kasih sayang ayahnya, adalah kenangan yang ia bawa, adalah janji yang ia penuhi. Setiap kali ia melihat pantulan dirinya di cermin, ia tidak hanya melihat seorang pengusaha sukses, ia melihat seorang anak pemulung yang belajar dari kemiskinan dan menjadikan cinta sebagai panduan hidupnya. Bayangan sang ayah akan selalu ada, tersenyum bangga di atas kaca, menjadi pengingat abadi bahwa perjuangan dan cinta adalah harta yang paling berharga.